pada awal kita belajar naik motor, seluruh indikator dan seluruh aspek yang ada di kendaraan itu kita perhatikan, kita pikirkan bagaimana caranya nyetater motor, bagaimana caranya masuk di gigi 1, 2, dan 3. Kemudian bagaimana caranya mengerem, menggunakan lampu sein kanan kiri, kemudian menghindari lubang, kemudian menyeimbangkan diri dengan motor kita, dan kemudian mengerti seluruh aspek yang ada di motor kita. Kita pertama pada awal itu sangat berat karena kita memikirkannya, karena kita mengawasi seluruh gerak-gerik tubuh kita agar cocok dengan kendaraan yang kita pakai. Itu awal mula kita belajar. Lama-kelamaan, 1, 2, 3, sampai 40 kali kamu menggunakan itu, dikali ke 100, mungkin kamu sudah tidak perlu berpikir lagi untuk masuk ke gigi 1, 2, dan 3. Apalagi hari ini motornya matic, jadi nggak ada gigi. Ternyata otomatisasi itu akan berjalan kalau cara kita berpikir di awal kita benerin. Jadi nggak perlu dipikirkan lagi, ya kan? Tadinya kamu perlu berpikir sebelum menggunakan motor, sekarang karena kamu sudah melatih pikiran kamu, nggak perlu lagi. Nah, nanti di belajar yang lain itu juga sama. Kita akan kesulitan dulu, terus-menerus. Belajar bahasa Inggris misalkan, kita akan belajar terus-menerus mengelola kosakata, kemudian menghafalkannya, kemudian menggunakannya, kemudian mengaplikasikannya dalam conversation, sampai di suatu titik kamu tidak perlu lagi menghafalkannya, tetapi langsung bisa menggunakannya. Ini yang disebut dengan tidak perlu lagi berpikir. Dari situ kita tahu bahwa kalau sudah mengerti grammar, kalau sudah paham mengendarai motor, itu berarti sudah lepas dari ketidakpastian dan keraguan. Sifat pikiran kita sudah di-proof, sudah dibuktikan bahwa kita bisa. Itu caranya. Ada hal-hal yang kemudian menjadi basic agar kita bisa memastikan bahwa itu benar, itu bisa digunakan. Dalam konteks berpikir kritis, ada 4 hal yang saya garis bawahi sebagai pengantar awal, bahwa berpikir kritis butuh kemampuan-kemampuan yang harus kita asah terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Dan juga ada satu model mental yang kita gunakan, yang bisa digunakan agar kita terhindar dari berbagai bias yang hadir. Pertama adalah kemampuan bertanya. Itu adalah mental yang kalau diasah terus-menerus, kita bisa menjadi orang yang pandai bertanya. Mental bertanya itu beda dengan pertanyaannya apa atau isi pertanyaan.